Oke guys, balik lagi channel gue. Kali ini gue bakalan kasih rekomendasi buat kalian yang mungkin penasaran, dan kemarin ada juga yang nanya di beberapa komentar, Bang coba dong kasih rekomendasi helm full face under 500.000 yang cukup worth it dan cukup sporty. Oke, untuk di video kali ini gue bakalan kasih rekomendasi helm yang sporty under 500.000, bukan 500.000 sih tepatnya mungkin di harga 400, under 400.000. Nah, helmnya itu adalah tipe yang di depan gue ini. Tipenya adalah, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman subscribe dulu cuy. Oke, tipe helmnya adalah tipe dari JPN. Nah, helmnya itu yang di depan gua yang lagi muter-muter ini cuy. Ya, helmnya tipe dari JPN. Nah, ini tipe dari JPN Kyo 7 ya. Tepatnya Kyo 7 yang gue pegang di warnanya warna putih glossy atau white glossy. Helm ini beneran bisa dibilang mungkin sporty banget dan under di 400.000. Tepatnya berapa? Tepatnya di 350.000. Fitur apa aja yang ada di helm ini? Kok bisa helm full face under 400.000 direkomendasiin di tipe yang ini? Karena apa? Karena untuk helm ini bisa dibilang ya, teman-teman yang minta tadi, helm yang cukup sporty under 500.000. Bukan 500.000, tepatnya 400.000 ke bawah. Ini tepatnya di harga 350.000. Secara fiturnya, helm ini udah lengkap ya. Kita coba bahas di bagian luar dulu. Untuk di bagian luar ini, tipe desainnya bisa dibilang menurut gue sendiri ini mirip-mirip ke tipe T-Course ya. T-Course atau mungkin kalau dari KT tipe apa ya? Secara desain ya, ingat ya secara desain ya. Secara desain ini mirip banget kayak T-Course tuh ya. Lakukan di bagian samping, lakukan di bagian luarnya, atasnya, mungkin di bagian belakang aja. Kalau di belakang ini sedikit apa ya? Sedikit ada lekukan lah di bagian spoilernya. Bentuknya 3D juga ya. Di bagian kiri kanannya untuk helm ini bisa dibilang polosan, jadi simple ya. Polosan, terus juga di bagian atas sini untuk desain atasnya ini ada nama JPN helmetnya cuy. Terus juga di bagian belakang ada nama JPN Kyo 7-nya. Terus juga di sini ada hologram atau mungkin stiker otentiknya, dan ukuran yang gue pegang ini ukurannya ukuran M ya. Kalau mungkin penasaran, ukuran M. Di bagian depan sini ada ventilasinya juga. Nah, ventilasi ini modelnya kebuka ya, atau apa sebutannya? Kalau gue sebutnya, kalau sebutan gue mungkin gamblangnya kebuka terus, jadi nggak bisa dibuka tutup ya. Untuk kaca luarnya, ya kaca depan ini menggunakan kaca warna clear juga tuh. Secara desain kalau dilihat dari luar, ini cukup sporty ya, cukup sporty. Dan ingat ya, helm yang di depan gue ini tipe dari JPN Kyo 7 ini bahannya menggunakan bahan ABS 100%. Bahan ABS 100%, kenapa helm ini bisa bahan ABS 100%? Ya udah pasti standarnya SNI lah ya. Kalau standar SNI udah pasti bahannya bahan minimal ABS lah, udah pasti ringan dan pasti kuat juga. Terus ada keterangan juga di bagian kaca sini, Pfizer-nya apa nih? Kalau bahasa Inggris tuh gue bingung cowok, sumpah. Bilangnya gimana bahasa Inggrisnya? Pokoknya Pfizer itu menggunakan pasir warna clear. Pasir warna clear dan juga udah flat juga ya, tapi nggak ada pushpin. Nah, tipe helm ini, tipe Pfizer ini nggak ada pushpinnya, jadi flat aja. Kalau mungkin mau dipasangin anti embun, mungkin pemasangannya menggunakan model anti embun yang tempel, bukan yang jepit ya. Untuk keterangan di bawah sini juga ada dua poin ventilasi ya, karena memang di bagian atas ini ada dua ventilasi dan ini berfungsi semua cuy. Tuh, untuk di bagian bawah sini ada semi kulit di bagian bawah busanya, ada semi kulitnya, dan kulit sintetisnya ini bisa dibilang juga cukup cukup premium sih. Tuh ya, ada aksen-aksen warna putih dan warna hitam. Chickpadnya juga di sini menggunakan bahan kulit ya, bukan bahan bukan bahan busa ya, bukan bahan busa tapi menggunakan bahan kulit juga. Busanya tipis sih untuk chickpad ini. Terus di bagian busa sini, menurut gue sendiri sih soal empuk sih empuk, cuma memang agak sedikit kasar ya. Kalau dibanding tipe-tipe helm yang full face mungkin di angka 800.000, 1 juta itu mungkin jauh banget ya kualitasnya ya, kualitas bagian busanya. Tapi ini cukup nyaman, pastinya cukup nyaman. Bedanya mungkin ya, ini kalau dari ketebalan mungkin ya nggak begitu tebal banget, tapi cukup nyaman. Secara bobotnya, helm ini bisa dibilang, kalau keterangannya sih di sini nggak ada keterangan di bagian luarnya ini, keterangan beratnya berapa. Tapi kalau gua kira-kira ini bobotnya sekitar 1.450 gram. Mau ke 1.500 ya, cukup ringan lah buat yang riding, udah pasti cocok lah ya. Terus coba kita ke bagian dalam. Untuk di bagian dalam, helm ini juga punya fitur yang namanya wearable glass. Jadi pengguna kacamata itu udah pasti bisa pakai helm ini cuy. Itu nggak usah khawatir yang biasa pakai kacamata bakalan sakit di kuping kacamatanya, atau mungkin gagang kacamatanya, ini nggak bakalan bikin sakit di kuping karena memang udah support sama wearable glass juga cuy. Itu mantap ya. Terus juga di kiri kanan kupingnya ada slot intercomnya juga. Mantap ya, ada intercom sama 3D-nya. Penutupnya kayak gini nih, segini nih ya slotnya ya, cukup gede. Mungkin kalau mungkin dipasangin speaker intercom
yang dari tipe brand Ritos, terus juga Motovis ya itu bisa banget. Jadi nggak usah khawatir lagi ya. Kalau pakai intercom nggak pasti ngeganjal di kuping karena memang udah support sama intercom juga. Ada intercom slot ready-nya. Mantap juga ya helmnya. Terus untuk di bagian pengunciannya ini menggunakan double daring juga cuy, bukan micro lock. Wis, mantap ya. Kalau mungkin dipakai ya, gimana rasanya kalau mungkin dipakai ya? Ini pertanyaan yang biasa mungkin ditanyain ya. Kalau dipakai tuh nyaman gak sih bang looknya? Nyaman gak sih fitment dalamnya? Jujur kalau mungkin ukurannya yang ini tipe dari JPN ini yang gue rasain, kalau gue biasa pakai full face itu antara ukuran M ya, ukuran M ataupun memang S. Tapi ya kebanyakan sih gue pakai full face yang ukuran M paling nyaman. Mau itu di brand KYT, brand NJS, NHK paling nyaman ukuran M. Cuma kalau yang ini yang gue rasain mungkin agak longgar sedikit, nggak tahu kenapa. Soalnya di bagian di bagian mulutnya atau mungkin moncongnya sini ini agak jauh sih. Kalau mungkin tipe-tipe dari KYT mungkin 2 jari gitu ya, segini 2 jari KYT, NJS dan yang lain sebagainya segini nih. Yang gue coba pakai ya, udah pernah gue coba pakai. Kalau yang ini sekitar 3 jari, jadi agak moncong dikit, lebih panjang lah gitu ya. Tapi kalau dari luar sih nggak bakal kelihatan jelas. Cuma kalau kita rasain mungkin ya lebih lebar lah, lebih panjang gitu ya. Tapi secara desain sih ini cukup sporty lah ya. Under 400.000 teman-teman bisa dapetin bahannya memang bahan ABS dan ini udah standar SNI resmi juga, bukan SNI KW-KW-an. Menurutku sendiri helm ini udah worth it banget cuy ya. Worth it banget. Untuk pilihan warna juga untuk tipe helm ini cukup banyak. Berhubung di sini gua bikin konten ini di Dokter Helm juga, jadi untuk saat ini ada cuma di warna putih. Tapi kalau mungkin teman-teman mau yang warnanya kayak hitam, terus juga ada warna abu, ada warna abu glossy, abu dop, hitam glossy, terus juga putih yang gue pegang. Satu lagi mungkin kalau nggak salah warna merah ya. Merahnya tuh merah apa ya? Merahnya merah Ferrari gitu ya, merah Ferrari deh kayaknya. Pokoknya kayak gitulah merahnya ya. Kalau penasaran cek aja dulu ya. Soalnya di sini gue nggak bisa tunjukin untuk warna merahnya, untuk display juga emang nggak ada dan stoknya juga masih kosong ya. Tapi kalau secara desain sih luar ya ini cukup sporty. Kalau buat dana pelajar yang mungkin cari helm full face yang tampilannya cakep, zaman-zaman sekarang ya, zaman-zaman ya gadget-gadget yang cari-cari gadget lah ya. Cari-cari kaum gadget, punya budget gope daripada beli-beli helm kopi-kopian atau mungkin KW-KW-an ya, bahannya nggak tahu bahan apa. Mendingan beli ini juga. Beli ini udah worth it banget ya. Harga di 390.000, dapat tampilan cakep, fiturnya udah melimpah dan menggunakan bahan ABS. Dan untuk SNI-nya ini beneran SNI teratur ya, karena untuk tipe brand JPN ini ya. Untuk tipe brand JPN ini memang udah SNI resmi. Tuh. Mantap ya. Dan jarang ada loh ya, jarang ada mungkin harga full face di bawah 400.000 jarang ada yang menggunakan double daring. Kebanyakan sih menggunakan quick release atau enggak micro lock. Tapi kalau mungkin teman-teman pernah lihat yang di bawah di bawah 400.000 ya, SNI resmi bahan ABS yang menggunakan double daring juga, coba deh tulis di kolom komentar, gue penasaran juga sih. Soalnya di sini juga di Dokter Helm ada beberapa tipe dan belum sempat lengkap ya untuk tipe helm atau mungkin tipe brandnya. Tapi ya helm ini di bawah 400.000, tepatnya 350.000, teman-teman udah bisa dapetin bahan ABS, tampilan cukup sporty, ventilasi aktif semua, fiturnya udah lengkap juga ya. Jadi buat daily riding ini cakep banget. Dan kalau mungkin buat dana pelajar ini masuk cuy. Masuk banget. Tuh. Mantap ya. Dan serius ini beratnya ringan banget sih. Ringan banget. Jadi kalau buat harian tuh dijamin ya, apalagi kalau mungkin buat anak-anak sekolah ya, anak-anak ngabers ya. Malam mingguan tuh bawa cewek ini cukup cakep ya, cukup cakep. Untuk kelengkapannya mungkin kelengkapannya apa aja sih kalau buat beli helm ini? Kalau gue sebutin di sini gue juga nggak bisa tunjukin karena memang dus packagingnya itu di atas, dus boxnya. Tapi kelengkapan itu udah pasti dapat dus packaging ya, simple. Terus ada kalau nggak salah tuh ada kainnya juga, ini dibungkus sama kain udah pasti. Dan ada stiker serta buku panduannya atau buku manual gitu ya. Stikernya di sini. Tuh, ada stiker satu dan ini buku panduan atau buku manualnya gitu. Ya ini doang sih kelengkapannya. Ya tapi kalau mungkin ditanya worth it nggak dipakai buat harian, ya worth it ya, jujur aja worth it aja. Karena memang untuk tampilan sporty kayak gini dapat di 390.000 full face lagi ya, ini udah worth it banget ya. Dan kalau mungkin teman-teman mau beli tipe helm ini dengan harga resminya, nanti untuk linknya gua taruh di deskripsi atau mungkin kalau memang mau disematin di kolom komentar, nanti gua taruh di kolom komentar ya. Oke, pembahasan kali ini mungkin segitu dulu aja.
Buat kalian yang mungkin cari helm full face di budgetnya 500.000, ini bukan 500.000 lagi, tapi under 400.000 ya. Bisa beli tipe JPN Kio 7 ya. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa cuy, sebelum teman-teman udah nontonnya oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dulu dan juga like dulu cuy. Kita lanjut di video selanjutnya. Yang punya komentar silahkan tulis aja di kolom komentar.